Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Cipta Lestari, kelas KP3B nomor presensi 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau AI bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Di sini saya akan membahas tentang 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua manfaat, yang ketiga kelebihan, yang keempat kelemahan, dan yang terakhir ada studi kasus. Yang pertama saya akan membahas tentang sejarah dan pengertian dari kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan. Berbagai literatur mengenai kecerdasan buatan menyebutkan bahwa ide mengenai kecerdasan buatan diawali pada awal abad ke-17 ketika René Descartes mengemukakan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa melainkan hanya mesin-mesin yang rumit. Kemudian Blaise Pascal yang menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada tahun 1642. Selanjutnya abad ke-19 Charles Babbage dan Ada Lovelace bekerja pada mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Perkembangan tersebut terus berlanjut hingga pada saat ini. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan adalah teknik yang digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh makhluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Yang kedua, saya akan membahas tentang manfaat kecerdasan buatan. Manfaat kecerdasan buatan yaitu diantaranya ada 1. Mengurangi kesalahan, yang kedua membantu eksplorasi yang sulit, yang ketiga aplikasi harian, yang keempat asisten digital, yang kelima membantu pekerjaan berulang, yang keenam aplikasi medis, dan yang terakhir tak kenal lelah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence memiliki kelebihan diantaranya yaitu yang pertama bersifat permanen, karena memang bisa digunakan berulang-ulang di mana saja dan kapan saja. AI selalu dikaitkan dengan penggunaan tenaga manusia. Contohnya adalah dengan AI nantinya suatu perusahaan tidak akan membutuhkan banyak karyawan. Yang kedua adalah menawarkan kemudahan. Kecerdasan manusia yang dibuat telah disimpan di AI sehingga AI akan memudahkan manusia. Data yang sebelumnya disimpan akan mudah diakses kembali. Kerja Artificial Intelligence juga lebih cepat dibanding dengan kerja manusia. Kelebihan yang ketiga yaitu bersifat konsisten dan teliti. Selain lebih cepat kerjanya, AI juga lebih konsisten dan teliti. Kecerdasannya tidak berkurang dan peluang terjadinya kesalahan sangat kecil. Bisa dilihat pada perhitungan komputer, sangat jarang terjadi kesalahan, bukan? Komputer sangatlah konsisten dan teliti, berbeda dengan manusia. Dan yang keempat, kelebihan dari kecerdasan buatan adalah dapat disimpan. Seperti yang telah dijelaskan dalam rahasia kemampuan mengolah big data, sehingga menyimpan data sebesar dan sebanyak apapun tidak akan menjadi masalah. Arsip dan data tersebut tentunya bisa disimpan dan digunakan oleh generasi selanjutnya. Dan kelebihan yang terakhir dari Artificial Intelligence yaitu AI sifatnya netral dan tidak memandang bulu. Artinya, di mana mengambil keputusan itu lebih nyata dan benar. Berbeda dengan manusia yang terkadang masih mempunyai pertimbangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelemahan kecerdasan buatan atau kelemahan Artificial Intelligence. Ada beberapa kelemahan dari Artificial Intelligence itu sendiri, diantaranya yang pertama, kemampuan kecerdasan buatan terbatas. Artinya, sistem itu terbatas dapat melakukan hal tertentu atau tidak dapat melakukan hal yang lebih seperti manusia.
Dan yang kedua ada membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam berbagai pekerjaan sebab telah terganti oleh kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu yang pertama ada expert system atau sistem pakar, yaitu komputer dijadikan sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar menjadi komputer mempunyai keahlian menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Yang kedua ada pengolahan bahasa alami atau natural language processing, yaitu pengguna bisa melakukan komunikasi dengan komputer memakai bahasa sehari-hari seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lain sebagainya. Jenis artificial intelligence yang ketiga yaitu pengenalan ucapan atau speech recognition, yaitu manusia dapat melakukan komunikasi dengan komputer melalui suara. Yang keempat ada robotika dan sistem sensor, seperti computer vision melakukan interpretasi gambar serta objek terlihat dari komputer. Yang kelima yaitu intelligent computer aided instruction, atau komputer bisa dipakai untuk tutor yang bisa melatih dan mengajar. Terakhir, saya akan membahas tentang studi kasus mengenai artificial intelligence. Di sini saya mau melampirkan beberapa kasus yang terkait dengan kecerdasan buatan. Yang pertama adalah layanan chat berbasis AI mulai jadi andalan perusahaan paket. Nah, di sini Ninja Express, perusahaan logistik pengiriman berbasis teknologi, hadirkan layanan chat berbasis artificial intelligence atau AI yang disebut dengan Ninja Chat. Hadirnya Ninja Chat ditujukan untuk mempermudah bagi penjual dan konsumen dalam proses pengiriman barang. Ninja Chat ini nantinya akan tersedia di platform aplikasi pesan media sosial seperti Facebook Messenger, Telegram, dan WhatsApp. Studi kasus yang kedua yaitu ada kecerdasan buatan bisa bantu resto di Jakarta saat PSBB lagi. Nah, di sini usaha kuliner siap-siap kena pukulan lagi saat Jakarta memutuskan PSBB total kembali. Nah, teknologi kecerdasan buatan mungkin bisa jadi solusi usaha, yaitu teknologi digital diperlukan agar bisnis kuliner bisa tetap cuan di saat PSBB. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan artificial intelligence melalui chatbot untuk kuliner. Misalnya PT Mesap Teknologi Linguistik mengembangkan chatbot bernama Mimin Kuliner dengan AI ke dalam WhatsApp yang bisa menjalankan berbagai fungsi terkait dengan usaha kuliner. Studi kasus yang ketiga yaitu kecerdasan buatan dan big data bantu siswa belajar online. Platform belajar online makin banyak dicari apalagi di saat pandemi seperti ini. Qobits yang mengembangkan platform dibantu artificial intelligence dan big data. Qobits yang berbasis di Singapura masuk ke Indonesia sejak April tahun 2020. Ini adalah platform belajar online untuk anak-anak dengan layanan utama yaitu Qobit Math untuk membantu anak-anak SD belajar matematika. Uniknya, Qobits memakai artificial intelligence dan big data. Mereka membuat algoritma dan AI dari cara guru yang baik dalam mengajar sebagai blueprintnya. Lalu, Qobits mengumpulkan big data dari bagaimana siswa membaca konten soal latihan setiap hari. Hasilnya adalah metode belajar efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa serta berbeda satu sama yang lain. Guru dan orang tua murid bisa memantau laporan perkembangan anak dengan aplikasi Qobits. Qobits sejauh ini sudah bekerja sama dengan sejumlah sekolah internasional dan nasional antara lain di Jakarta, Bali, Batam, dan Medan. Indonesia dinilai sebagai pasar potensial mereka. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.